ketika Tempo gagal menjatuhkan Jokowi. Tempo keren, dapat tawaran kontrak miliaran rupiah untuk memoles citra Pak Jokowi ya, dan tidak memberitakan fufafa katanya. Ini berita yang lagi beredar ya, dan pada kenyataannya salah guys ya. Ternyata yang menawarkan duluan itu si Tempo loh. Ini gimana nih Tempo nih, klarifikasinya ya Tempo ya. Ternyata di media X ini udah viral tentang surat penawaran dari Tempo guys ya. Ternyata Tempo lah yang menawarkan ke pemerintah untuk di-up ya, pakai hashtag terima kasih Jokowi. Ini surat penawarannya tuh ya, tuh dari Kurawa di X. Ternyata podcast bocor halus Tempo ini pernah disindir oleh Pak Prabowo nih guys ya. Nih kita lihat videonya Pak Prabowo ya. Dia sudah menyindir sebenarnya podcast. Kita tidak naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Nah, sindiran Pak Prabowo ini juga terkait dengan podcast bocor alus dari Tempo yang memang seolah-olah memframing ada keretakan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Padahal kenyataannya, nih kalian bisa lihat nih video gua ya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sama, sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, apa dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu ya. Iya, nggak substansial, nggak pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya jadi semakin berjarak begitu, seperti hanya seperti gelas ini dengan gelas itu. Framing Tempo ini ternyata Tempo ini ada retak juga RP perusahaan ya. Wow, kalian bisa lihat red cardnya dia ya, red cardnya Tempo yang ditawarkan kepada pemerintah untuk mempromosikan Pak Jokowi, kinerja Pak Jokowi ya kan. Padahal ya kinerja Pak Jokowi nggak perlu dipromosikan, sudah dinikmati kok oleh orang banyak ya, oleh masyarakat banyak, dan memang sudah terbukti ya Pak Jokowi bukan omon-omon, begitu pula akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Oke, jangan teradu domba ya oleh media-media yang memang sengaja menjatuhkan citra pemerintah ya. Bijak dalam mengambil referensi dan semoga kita tidak teradu domba. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media, Opini Bang Leo. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah permainan narasi yang menarik sekaligus melelahkan ya untuk kita untuk diikuti gitu ya. Masih ingatkah saudara dengan drama yang melibatkan Tempo dan OCC RP ya? Kedua nama ini telah menjadi aktor utama dalam sebuah cerita besar yang tampaknya tak kunjung selesai. Namun, mari kita telaah lebih jauh apa sebenarnya yang terjadi. Banyak narasumber ya yang di koalisinya Prabowo maupun ya narasumber politikus lainnya begitu yang menyatakan bahwa Jokowi sangat gusar dengan OCC RP ini. Dia merasa partai-partai yang selama ini dia jadikan patron-patron itu tidak mendukung Jokowi, dalam arti komen dong apa gitu, membela dia gitu kan. Iya. Nah sekarang yang berkuasa Prabowo nih Wan. Nah itu apa yang terjadi nih? Apakah Prabowo risau juga nih kawan seiringnya masuk dalam nominasi atau apa cenderung membiarkan atau apa nih? Sebelum jawab itu, itulah juga yang menjawab kenapa partai-partai lain itu nggak ada terlalu fight mendukung Jokowi. Lebih banyak diam ya, relatif diam. Ini menurut beberapa narasumber dari Gerindra maupun yang menjabat di pemerintahan. Prabowo itu membiarkan saja isu CRP ini. Jadi tidak ada perintah membela, tidak ada perintah untuk ngomong juga. Iya.
OCCRP muncul dengan sebuah laporan besar yang mengebohkan mengaitkan Presiden Joko Widodo ataupun yang sering dipanggil dengan Jokowi dengan dugaan korupsi global. Publik tentu saja gempar, terutama karena Tempo menjadikan cerita ini sebagai headline berulang kali, dan itu berkali-kali, seolah-olah ada misi khusus yang ingin dicapai. Tapi bagaimana hasil akhirnya? OCCR ini sendiri akhirnya mengakui bahwa mereka tidak menemukan bukti yang mengaitkan Jokowi dengan korupsi. Bahkan pemilik OCCRP ini secara terang-terangan menyatakan bahwa nama Jokowi hanya muncul karena sebuah email terkait survei yang dikirimkan seseorang. Disinilah letak kejanggalannya, teman-teman Sebagai media yang mengklaim dirinya sebagai investigatif, Tempo tetap bersikukuh menggiring opini bahwa Jokowi adalah presiden yang terlibat korupsi. Padahal sumber utama mereka sudah menarik kembali pernyataan itu. Jadi teman-teman, siapa sebenarnya yang membangun narasi ini? Kita semua tahu bahwa media memiliki kekuatan besar untuk membentuk persepsi publik. Tapi ketika sebuah media terus-menerus mendorong narasi negatif tanpa bukti yang kuat, apa yang sebenarnya mereka kejar? Tidak sulit menebak bahwa ada dua kemungkinan: money atau uang atau agenda politik. Ini opini saya, teman-teman Banyak yang menduga bahwa Tempo dibayar mahal oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai Jokowi. Viral di media sosial banyak juga mengatakan seperti itu. Mereka membutuhkan narasi buruk agar kepercayaan rakyat terhadap Jokowi runtuh. Namun, apakah ini berhasil? Justru sebaliknya. Faktanya, kepercayaan rakyat terhadap Jokowi tetap kokoh. Survei independen bahkan menunjukkan lebih dari 80% masyarakat masih percaya pada integritas beliau. Dan angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kepercayaan terhadap media seperti Tempo yang terus-menerus menggiring opini dengan headline penuh kebencian. Masyarakat Indonesia tidak lagi semudah itu untuk ditipu. Mereka kini lebih kritis dan cerdas dalam menyerap informasi. Mereka membandingkan, menimbang, dan juga memutuskan sendiri mana yang dapat dipercaya. Bahkan ketika OCCRP sendiri menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti korupsi Jokowi, Tempo tetap memilih untuk menambahkan bumbu sensasi daripada fakta. Mungkinkah ini hanya demi menjual majalah? Jika iya, biarlah. Daripada membeli Tempo, lebih baik uangnya digunakan untuk membeli beras 5 liter yang jelas-jelas bermanfaat. Hal menarik lainnya dari drama ini adalah bagaimana Tempo memilih target serangan mereka. Ketika OCCRP menyinggung nama Jokowi, mereka langsung menyambar peluang itu.
Namun, mengapa mereka tidak menyentuh isu yang melibatkan pihak-pihak lain? Jawabannya sederhana, teman-teman. Terlalu beresiko. Ya. Tempo tahu bahwa jika mereka menyentuh hal yang salah, mereka bisa terjebak. Jadi mereka memilih bermain aman di zona yang bisa mereka manipulatif sesuka hati mereka. Ya, ironisnya teman-teman, Tempo menyebut diri mereka sebagai media investigasi independen. Tetapi langkah mereka lebih mirip dengan agen propaganda. Fakta tidak diolah dengan jujur, melainkan disusun sesuai narasi yang ingin mereka bangun. Di tengah kebisingan ini, rakyat dihadapkan pada pilihan: percaya pada media yang terus mengulang isu tanpa bukti, atau tetap berpijak pada fakta yang dapat diverifikasi. Rakyat Indonesia tidak buta terhadap kekurangan kepemimpinannya, namun mereka juga tidak bodoh. Ya, mereka bisa membedakan kritik yang membangun dari serangan yang dibuat-buat. Strategi Tempo untuk menghancurkan citra Jokowi justru memperkuat keyakinan rakyat bahwa ini adalah serangan politik, bukan pemberitaan yang jujur. Fakta di lapangan membuktikan bahwa dukungan terhadap Jokowi semakin solid. Lalu, apa yang sebenarnya dicapai oleh strategi Tempo ini? Bukankah menghancurkan, malah aneh gitu teman-teman? Headline negatif mereka malah memperkuat simpati publik terhadap Jokowi. Bahkan OCCRP yang menjadi landasan awal narasi ini sudah mengakui kekeliruan mereka. Tapi Tempo tetap keras kepala, mencoba memelihara air dari kain yang kering, meskipun hasilnya nihil. Media sebesar Tempo lupa bahwa di era digital ini, rakyat memiliki akses luas terhadap informasi. Fakta bisa diverifikasi dan narasi bisa dipatahkan. Satu headline bombastis tidak lagi cukup untuk mengendalikan opini publik. Justru sebaliknya, semakin banyak headline tanpa dasar, semakin banyak orang yang curiga. Reputasi Tempo sebagai media independen kini dipertanyakan. Dulu Tempo dikenal sebagai media yang berani dan berintegritas. Namun kini banyak yang melihat mereka lebih mirip ala propaganda kelompok tertentu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kepercayaan rakyat tidak mudah digoyahkan. Rakyat Indonesia sudah semakin sadar dan tidak semudah itu dibodohin. Mereka butuh fakta, transparansi, dan pemberitaan yang jujur, bukan narasi kosong yang penuh kebencian. Oke, teman-teman, sebagai penutup, bagaimana menurut teman-teman? Apakah Tempo masih bisa memperbaiki reputasinya, atau apakah mereka akan terus menggempur Jokowi dengan narasi yang sama?
Silahkan tinggalkan komentar teman-teman di bawah. Jika teman-teman setuju dengan analisis ini, jangan lupa bagikan video ini dengan teman-teman Anda yang lain. Share ke Facebook, ke grup-grup WhatsApp. Mari kita bertukar pikiran, bertukar pandangan, dan berdiskusi. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.